Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 4 mewakili kelompok 6 yang beranggotakan 1. Desti Atika Putri, 2. Nike Indah Arodah, 3. Jumiatin, 4. Aditya Merkuri. Kami akan memberikan materi mengenai Kerajaan Mataram Dinasti Isana. Kerajaan Mataram Dinasti Isana. Pada abad ke-10, pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah dipindahkan ke Jawa Timur yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pendapat lama menyatakan karena bencana alam, yakni meletusnya gunung berapi dan akibat banyak tenaga laki-laki yang dipekerjakan untuk membuat candi sehingga sawah menjadi terbengkalai. Pendapat baru menyatakan adanya dua faktor penyebabnya. Pertama, keadaan alam bumi Mataram tertutup secara alamiah dari dunia luar, sehingga sulit untuk berkembang. Sebaliknya, alam Jawa Timur lebih terbuka untuk mengembangkan aktivitas perdagangan dengan dunia luar. Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas dapat dipakai sebagai sarana perhubungan dan perdagangan antara pedalaman dan pantai. Di samping itu, tanah di Jawa Timur masih subur dibandingkan dengan Jawa Tengah yang sudah lama dimanfaatkan. Kedua, masalah politik, yakni untuk menghindarkan dari serangan Sriwijaya. Hal itu disebabkan setelah dinasti Shailendra terdesak dari Jawa Tengah dan menetap di Sumatera. Hal itu merupakan ancaman yang serius bagi dinasti Sanjaya. Kerajaan baru yang dipindahkan Empu Sindok dari Jawa Tengah ke Jawa Timur tetap bernama Mataram. Hal itu seperti yang disebutkan dalam Prasasti Paradah yang berangka tahun 865 Saka atau setara dengan 943 Masehi dan Prasasti Anjuk Ladang yang berangka tahun 859 Saka atau setara dengan 973 Masehi. Letak ibu kota kerajaannya tidak ada sumber yang pasti menyebutkan. Berdasarkan Prasasti Paradah dan Prasasti Anjuk Ladang, disebutkan kemungkinan bahwa ibu kota kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur adalah Batu Gadah. Ibu kota itu berada di desa Watugaluh sekarang, dekat Jombang di tepi Sungai Brantas. Akan tetapi, berdasarkan Prasasti Trayan yang berangka tahun 851 Saka atau setara dengan 929 Masehi, disebutkan bahwa ibu kota Mataram kuno di Jawa Timur terletak di Tomlang. Diperkirakan nama Tomlang identik dengan nama desa di Jombang, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan secara lebih mendalam mengenai kehidupan saat Kerajaan Mataram Dinasti Isana. Kehidupan politik Kerajaan Mataram Dinasti Isana. Pemindahan kekuasaan ke Jawa Timur dilakukan oleh Raja Empu Sindok dan membentuk dinasti baru yakni Isana. Nama Isana diambil dari gelar resmi Empu Sendok yakni Sri Maharaja Rakehinu Sri Isana Wikramatunggadewa. Wilayah kekuasaan Empu Sendok meliputi Nganjuk di sebelah barat, Pasuruan di timur, Surabaya di utara, dan Malang di selatan. Empu Sendok memegang pemerintahan dari tahun 929 sampai 947 Saka. Dengan pusat pemerintahannya di Watugaluh. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, dengan melakukan berbagai usaha untuk kemakmuran rakyat. Di antaranya, ialah membuat bendungan-bendungan untuk perairan dan memberikan hadiah-hadiah tanah untuk pemeliharaan bangunan-bangunan suci. Di samping itu, juga memerintahkan untuk mengubah sebuah kitab agama Buddha, aliran Tantrayan, yang diberi judul Sang Hyang Kamahayanikan.
setelah Empu Sendok meninggal. Kemudian digantikan oleh putrinya yang bernama Sri Isana Tunggawijaya. Putri ini kawin dengan Lokapala. Dari pernikahannya lahirlah seorang putra yang bernama Makutawang Sawardana yang meneruskan tahta ibunya. Setelah Makutawang Sawardana meninggal, yang menggantikan ialah Dharma Wangsa pada tahun 990 sampai 1016. Dalam pemerintahnya, ia berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang hidup dari pertanian dan perdagangan. Setelah 3 tahun, Airlangga digembleng lahir dan batin oleh para pendeta. Atas tuntunan rakyat dan pendeta, Airlangga bersedia menjadi raja menggantikan Dharma Wangsa. Pada tahun 1019, Airlangga dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Rakahalulokeswara Dharma Wangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa. Tugas Airlangga ialah menyatukan kembali daerah kekuasaan semasa Dharma Wangsa, dan usaha ini dapat berhasil dengan baik. Ibu kota kerajaan pada tahun 1031 di Hutan Mas, kemudian dipindahkan ke Kahuripan pada tahun 1037. Selanjutnya, Airlangga melakukan pembangunan di segala bidang demi kemakmuran rakyat. Pada tahun 1442, Airlangga mengundurkan diri dari tahta dan menjadi seorang petapa dengan nama Jatinindra atau Resi Jatayu. Sebelumnya, Airlangga menobatkan putrinya Sri Sangramawijaya. Namun, Sri Sangramawijaya menolak dan ia juga ingin menjadi seorang petapa dengan nama Dewi Kili Suci. Akhirnya, kerajaan dibagi menjadi 2, yakni Jenggala dengan ibu kota Kahuripan dan Penjalu yang dikenal dengan nama Kediri. Jenggala diperintahkan oleh Garasakan, sedangkan Kediri oleh Samarawijaya. Keduanya terlahir dari selir. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Dinasti Isana. Empu Sendok memerintah dengan bijaksana. Hal ini bisa dilihat dari usaha-usaha yang ia lakukan. Seperti Empu Sendok banyak membangun bendungan dan memberikan hadiah-hadiah tanah untuk pemeliharaan bangunan suci, untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya. Begitu pula pada masa pemerintahan Airlangga. Ia berusaha memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh di muara Sungai Brantas dengan memberi tanggul-tanggul untuk mencegah banjir. Sementara itu di bidang sastra, pada masa pemerintahannya telah tercipta satu hasil karya sastra yang terkenal, yaitu karya Empu Kanwa yang berhasil menyusun kitab Arjuna Wiwaha. Pada masa kerajaan Kediri, banyak informasi dari sumber kronik Cina yang menyatakan tentang Kediri, yang menyebutkan Kediri banyak menghasilkan beras. Perdagangan yang ramai di Kediri dengan barang yang diperdagangkan seperti emas, perak, gading, kayu cendana, dan pinang. Dari keterangan tersebut, kita semua dapat menilai bahwa masyarakat pada umumnya hidup dari pertanian dan perdagangan. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Mataram Dinasti Isana. Dalam bidang toleransi dan sastra, Empu Sendok menginginkan penyusunan kitab Sangyang Kamahayamikan atau kitab suci agama Buddha. Padahal Empu Sendok sendiri beragama Hindu. Pada masa pemerintahan Airlangga, tercipta karya sastra Arjuna Wiwaha yang dikarang oleh Empu Kanwa. Begitu pula seni wayang, berkembang dengan baik. Ceritanya diambil dari karya sastra Ramayana dan Mahabharata yang ditulis ulang dan dipadukan dengan budaya Jawa. Rakyat Airlangga Raja Airlangga merupakan raja yang peduli pada keadaan masyarakatnya. Hal itu terbukti dengan dibuatnya tanggul-tanggul dan waduk di beberapa bagian di Sungai Brantas untuk mengatasi masalah banjir. Pada masa Airlangga, banyak dihasilkan karya-karya sastra. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kebijakan raja yang melindungi para seniman, sastrawan, dan para pujangga, sehingga mereka dengan bebas dapat mengembangkan kreativitas yang mereka miliki. Pada kronik-kronik Cina,
tercatat beberapa hal penting tentang Kediri, yaitu 1. Rakyat Kediri pada umumnya telah memiliki tempat tinggal yang baik, layak huni, dan tertata dengan rapi, serta rakyat telah mampu untuk berpakaian dengan baik. 2. Hukuman di Kediri terdapat 2 macam, yaitu denda dan hukuman mati bagi perampok. 3. Kalau sakit, rakyat tidak mencari obat, tetapi cukup dengan memuja para dewa. Itulah sedikit materi yang kami sampaikan mengenai Kerajaan Mataram Dinasti Isana. Semoga penjelasan kami dapat menambah wawasan Anda tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Apabila ada kesalahan baik berupa penulisan, baik berupa pembacaan, maupun dalam berupa video, kami semua mohon maaf. Sekiranya ada kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan bersama, dapat disampaikan lewat komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky